Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan pada hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah perdana Sejarah Indonesia Masa Islam atau SIMI. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun berjumpa di dunia maya. Dan sebagai kuliah perdana, mari kita memulainya dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah perdana ini akan diisi dengan pengantar ya. Pengantar termasuk juga cakupan mata kuliah ini seperti apa dan mekanisme perkuliahan ini seperti apa ya. Karena itu mohon di-unmute, mohon dimatikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, karena itu izinkan saya untuk share screen tentang mata kuliah ini. Sudah nampak ya? Oke, jadi mata kuliah ini SIMI, Sejarah Indonesia Masa Islam ya. Pastikan bahwa Anda mengambil mata kuliah ini dengan dosen pengampu yang pertama atau pemegang mata kuliahnya adalah saya ya. Pak Swirta atau Pak Andi Swirta ya. Ini kode dosen saya. Mata kuliah ini sebanyak 3 SKS. Kita sepakati kuliahnya hari ini tadinya jam 7, tapi karena jam 7 pagi saya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, karena itu saya minta digeser pukul 9.30 sampai 12.30 melalui dunia maya atau Zoom meeting. Yang Zoom-nya saya sediakan ya. Tentu karena ini kuliah Zoom meeting, tidak akan selama 3 SKS itu terus-menerus ya. Nanti kuota kita habis. Menurut pakar IT, Information and Communication Technology, bahwa kuliah daring, kuliah online itu maksimal 30 menit saja, tidak boleh lebih ya, supaya pesertanya tidak jemu atau pesertanya tetap concern tentang apa yang disampaikan dalam Zoom. Karena itu perkuliahan ini juga akan seperti itu, sementara sisa waktunya sampai jam 12 WIB waktu Indonesia Barat itu akan diisi oleh kegiatan mandiri mahasiswa. Apakah berupa memberikan komentar, analisis singkat terhadap pertanyaan dari dosen atau tugas dari dosen, termasuk juga membaca buku-buku referensi, buku-buku standar yang disarankan oleh dosen, termasuk juga mulai memikirkan dan menentukan nanti kira-kira apa judul makalah yang mau dipresentasikan sebagai tugas individual, supaya betul-betul ketika dipresentasikan dan ketika membuat satu-satunya tugas individual, membuat makalah lengkap di akhir semester, makalahnya mantap ya dan berkualitas. Jadi banyak tugas-tugas mandiri yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Tidak seluruhnya mahasiswa mengandalkan perkuliahan dari dosen ya. Itulah beda gaya belajar antara mahasiswa di perguruan tinggi dengan siswa di sekolah menengah atas.
Jadi seperti itu waktu perkuliahan kita, dan mata kuliah ini, sejarah Indonesia masa Islam ini, tentu tujuannya adalah agar mahasiswa memahami, ya. Jadi dalam belajar sejarah tuh penting konsep understanding, ya. Memahami peristiwa-peristiwa sejarah, memahami pola-pola kecenderungan yang terjadi dalam sejarah, ya. Dan tentu tidak hanya memahami, tapi juga mampu menganalisis, menguraikan, menjelaskan peristiwa sejarah, ya, dan berpikir kritis. Jadi analisis itu mesti dibarengi dengan berpikir kritis, ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang pelbagai, pemahaman yang komprehensif. Tentang apa? Tentang pola-pola dan aneka kejadian berkenaan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sebagaimana kita maklum, Islam menjadi entitas sosial, entitas politik yang nyata di Indonesia sesungguhnya sejak abad ke-13. Ketika wujud satu entitas politik berupa kerajaan Islam atau kesultanan Islam, dan tentu sampai sekarang. Sebagaimana kita tahu, ketika entitas politik dibangun, kemudian Islam terus berkembang, sehingga mayoritas masyarakat di Indonesia ini hingga sekarang adalah Muslim. Jadi karena itu penting memahami, menganalisis, berpikir kritis tentang pola-pola dan aneka kejadian berkenaan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia sejak abad ke-13 hingga sekarang. Cakupan materinya tentu karena tujuannya seperti itu, kita akan mengkaji dari berbagai segi, dari berbagai perspektif tentang perkembangan Islam di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, Indonesia adalah kawasan yang sangat beragam, yang sangat plural, tidak hanya dari sisi etnik, bahasa, budaya, adat, kebiasaan. Karena itu ketika Islam berkembang di Indonesia dan menyebar ke berbagai daerah, tentu tidak sama, ya. Polanya tidak sama. Cara masuk dan berkembangnya tiap daerah itu tidak sama. Karena itu penting juga Anda mulai memikirkan mungkin bagus memahami, menganalisis, menjelaskan perkembangan Islam di daerah-daerah tertentu di Indonesia, ya, yang sangat beragam, yang sangat berbeda. Dari Islam ketika masuk dan berkembang di Jawa misalnya, akan berbeda dengan Islam ketika masuk dan berkembang di Sumatera. Begitu juga Islam ketika masuk dan berkembang di Kalimantan, berbeda ketika masuk dan berkembang di Sulawesi. Begitu juga di Indonesia Timur. Islam di Kepulauan Maluku, Islam di Papua, itu sangat berbeda, tidak hanya dari sisi waktu masuk dan berkembangnya, tetapi juga pola-pola penyebarannya, dinamika perkembangannya. Saya pikir silahkan Anda mulai memikirkan dan saya rekomendasikan untuk mengkaji perkembangan Islam di daerah-daerah di Indonesia yang antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, ya. Oke, jadi cakupan materinya cukup luas, ya, dari abad 13 sampai sekarang. Artinya Anda boleh mengkaji, menganalisis perkembangan Islam dari abad 13 sampai abad 18 misalnya, atau dari abad 18 sampai abad
19 atau dari abad 20 hingga sekarang. Jadi dan Islam telah menunjukkan dinamika perkembangannya sehingga seorang sejarawan Australia ya, Merle Calvin Reclep dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern, Modern Indonesian History, menyatakan bahwa zaman modern di Indonesia itu dimulai sejak zaman Islam. Jadi Islam masuk dan berkembang di Indonesia itu telah menandai zaman modern. Mengapa Reclep berhujah berpendapat seperti itu? Karena konsep modernity, konsep modernitas adalah menunjukkan satu kesinambungan. Mesti ada titik terus antara masa kini dengan masa lalu. Jadi memandangkan mayoritas masyarakat Indonesia sekarang adalah Muslim, maka ketika membahas tentang sejarah Islam pada abad 13, 14, 15, 16, 17 sampai sekarang masih tetap relevan. Masih ada relevansinya, masih ada unsur kesinambungannya. Walaupun tentu Islam pada masa-masa awal dengan Islam pada masa sekarang sangat berbeda. Corak perkembangan dan sebagainya. Tetapi membahas sejarah Islam tetap relevan bagi masyarakat Indonesia yang majority Muslim. Bahkan Reclep lebih ekstrim lagi menyatakan untuk bisa memahami masyarakat Indonesia, maka pahamilah sejarah Islam di Indonesia. Jadi Anda mengambil mata kuliah ini, sejarah Indonesia masa Islam, sesungguhnya Anda berusaha ingin memahami diri kita, siapa sesungguhnya orang Indonesia itu yang mayoritas Muslim. Ya. Jadi karena Islam masuk dan berkembang di Indonesia itu memiliki dinamika dan karakteristiknya sendiri, tentu menjadikan masyarakat Muslim di Indonesia juga berbeda dengan masyarakat Muslim di kawasan-kawasan yang lain. Karena proses perkembangannya berbeda. Saya sering, atau kalau Anda membaca bukunya Dennis Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya. Jadi Dennis Lombard menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 gelombang peradaban besar. Jadi dari abad 5 sampai 16 Masehi, kawasan ini dipengaruhi oleh peradaban Hindu dan Buddha, sehingga legasi warisan dari peradaban itu masih bertapak. Masih kita lihat bukti-buktinya. Tidak hanya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, istilah-istilah dalam bahasa Sanskerta yang masih dipakai, bahkan nama-nama orang Indonesia pun, khususnya di Jawa, di Sunda, masih banyak yang menggunakan bahasa Sanskerta. Kita punya presiden Indonesia, namanya nama-nama bahasa Sanskerta. Soekarno, Soeharto, Susilo, termasuk dosen Anda, Suwirta, ya, itu nama-nama Sanskerta. Su artinya agung, bagus, indah, ya. Kalau nama saya Wirta, saya tanya ke ibu saya, apa makna Wirta? Kata ibu saya, oh ini bahasa Sanskerta. Wirta itu artinya pengabdian. Jadi saya diharapkan oleh bapak ibu saya untuk menjadi seorang pengabdi yang baik, ya, pengabdi eh, yang agung. Kalau Anda membaca biografinya Soekarno, Soekarno ada maknanya. Soeharto ada maknanya. Ya. Susilo. Di sini ada nggak yang namanya Hindu ya? Nah, ini Mustika nih ya, Mustika campuran nama
Islam dengan nama Hindu ya, Najwa Mustika. Kalau Muhammad Fikri Manaf, wah ini nama Muslim ini ya, nggak ada unsur Hindunya. Nggak apa-apa, tapi itulah Muslim Indonesia karena kita pernah mengalami atau terpengaruh oleh peradaban Hindu dan Buddha. Gelombang peradaban berikutnya yang juga mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, kata Dennis Lombat, adalah Islam. Sejak abad ke-13, bahkan kalau Reclap sejak abad 11 bahkan ya. Hamka lebih ekstrim lagi ya, sejak abad ke-7, sejak zaman baginda Nabi. Tapi orang umumnya sepakat berdasarkan entitas sosial politik, abad 13 lah Islam mulai berkembang ya, dan memiliki dampak pengaruh di Indonesia sampai sekarang. Karena itu, legasi warisan-warisan peradaban Islam juga masih kita rasakan. Tadi saya menyebut nama-nama orang Indonesia, semakin modern nama orang Indonesia sekarang semakin menunjukkan nama-nama Muslim, ya, nama-nama Islam atau campuran seperti Najwa Mustika atau nama Muslim Muhammad Fikri Manaf ya. Nah, kalau Wendy Hati Tafonawa ini nama nama Hindu dan nama lokal ini ya. Seperti eh, siapa Maliku Saleh tuh, Malik Al Saleh nama lokalnya, nama aslinya Marah Silu ya. Nah, Merah Silu. Atau Sultan Brunei yang pertama, Sultan Muhammad Shah, itu nama lokalnya, nama Bruneinya Awang Alak Betatar ya. Nama-nama orang Brunei sampai sekarang selalu namanya Awang. Jadi peradaban Islam, legasi warisan peradaban Islam juga sangat mendominasi ya. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Islam ya. Adil, rakyat, apalagi ya. Banyak sekali istilah-istilah yang berasal dari Islam. Dan gelombang peradaban berikutnya yang lebih modern dan juga mempengaruhi bangsa Indonesia adalah peradaban Barat yang dibawa oleh pihak penjajah, pihak kolonial, dan Indonesia ini banyak sekali yang menjajahnya ya. Portugis, Spanyol, Perancis melalui Daendels ya, Inggris melalui Raffles, dan tentu saja Belanda yang paling lama ya, yang telah memperkenalkan peradaban modern dan kita warisi sampai sekarang. Banyak pembangunan infrastruktur yang masih kita warisi, jaringan kereta api, pelabuhan, lapangan terbang, bangunan-bangunan yang kokoh ya. Bahkan Rektorat UPI saja itu dibangun oleh Belanda ya pada 1932. Gedung Sate, Sakoy Oman, Gedung Merdeka, bahkan Istana Presiden, Istana Merdeka itu tempat tinggalnya Gubernur Jenderal Belanda. Jadi banyak sekali legasi warisan peradaban, apakah yang sifatnya material maupun non-material yang kita warisi dari peradaban modern yang diperkenalkan oleh sistem kolonialisme, imperialisme ini. Termasuk sistem pendidikan, ya? Hukum, pemerintahan, bahkan wilayah Indonesia pun dari Sabang sampai Merauke yang jelas batas-batasnya itu adalah mewarisi dari kekuasaan administratif pemerintah kolonial Belanda. Di dalam belajar sejarah itu kita harus fair ya, jangan mentang-mentang itu warisan Belanda kita caci maki padahal kita pakai gitu ya. Jadi peradaban yang pernah datang dan mempengaruhi bangsa ini memberikan warna ya, sehingga Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di kawasan lain ya. Saya ambil contoh Muslim di Malaysia beda dengan Muslim di Indonesia ya. Orang Malaysia karena tidak mengalami zaman Hindu Buddha maka umumnya nama-namanya Muslim ya.
Tidak ada di Malaysia itu namanya Suwirta gitu ya, atau Soeharto atau Soekarno ya. Jadi selalu pakai nama ayah ya. Jadi misalnya Abdul Razak bin Ahmad atau Perdana Menteri sekarang Anwar bin Ibrahim ya. Mahathir bin Muhammad. Jadi waktu saya datang ke Malaysia, orang Malaysia tanya, Pak Andi, apa sebabnya nama-nama orang Indonesia tidak pakai nama ayah? Sepertinya anak haram jadah tuh, nggak punya ayah. Saya bilang, orang Indonesia tuh memakai juga nama ayah, tapi hanya 3 kali selama hidupnya. Yaitu waktu di Hitan ya, atau waktu syukuran ketika dilahirkan, kan disebut tuh nama ayahnya. Kedua, waktu menikah ya. Nah, kalau menikah dalam surat nikahnya disebutkan lah ya, Suwirta bin Qayyim misalnya ya. Dan waktu meninggal dunia ya. Nah, itu di batu nisannya baru disebut tuh nama ayahnya ya. Jadi Najwa Mustika itu bukan berarti Najwa binti Mustika, bukan. Mungkin bintinya ayahnya yang lain nanti akan dicantumkan waktu menikah dan waktu meninggal dunia. Dan saya bercanda juga, khususnya orang Sunda, itu kurang bagus kalau memakai nama ayah ya. Misalnya nama anaknya Asep, ya. Nama ayahnya Atang. Kan kalau dipakai bin jadi nggak enak tuh ya. Asep bin Atang, bin Atang. Oke ya, jadi Islam atau Muslim di Indonesia berbeda dengan Muslim di Malaysia karena Malaysia kurang terpengaruh atau tidak mengalami zaman Hindu-Buddha ya. Atau dengan Filipina. Ya. Filipina tidak mengalami zaman Hindu-Buddha. Langsung zaman penjajahan Spanyol, Amerika, karena itu nama-nama orang Filipina, campuran nama-nama Spanyol, nama-nama Amerika, ya, dan seterusnya. Jadi memahami sejarah Islam di Indonesia sesungguhnya adalah memahami masyarakat Indonesia sendiri. Oke, metode perkuliahannya tentu tadi saya katakan karena Anda mahasiswa, Anda harus lebih banyak belajar mandiri ya. Mungkin kuliah dari dosen dari saya hanya 4 kali pertemuan saja. Itu pun tidak lama karena melalui Zoom ya. Sisa waktunya akan diisi oleh kegiatan-kegiatan mandiri. Seperti apa? Seperti misalnya Anda harus presentasi ya. Presentasi PPT, PowerPoint, 1 slide saja sebelum nanti oleh dosen diberi komentar, kritik, saran untuk dijadikan makalah lengkap. Mungkin sebanyak 10 kali pertemuan, nanti setiap kali pertemuan ada berapa mahasiswa yang akan presentasi, dan juga akan diisi oleh UTS dan UAS sebanyak 2 kali, jadi sebanyak 16 kali pertemuan perkuliahan ini akan dilaksanakan seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat tentang si pengantar ya, sejarah Indonesia modern dimulai sejak masuk dan berkembangnya Islam. Tadi saya menyebut pendapatnya Reclap ya. Jadi Merle Calvin Reclap bukunya mohon dibaca ya, itu sumber standar, sumber rujukan yang juga digunakan dalam mata kuliah ini. Modern Indonesian History sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sejarah Indonesia modern. Mohon dibaca ya, terutama yang terbitan terakhir, kalau bisa yang tahun 2000-an ya. Supaya, karena kalau terbitan yang dari Gajah Mada tuh tahun 90-an itu baru sampai zaman Orde Baru. Sementara edisi yang terakhir hingga zaman Gus Dur, zaman reformasi Islamnya. Oke, jadi saya sebanyak 4 kali pertemuan tuh memberikan kuliah umum, mungkin akan mencoba memetakan ya, terutama tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, mengenai
pendapatnya Rick Clapp ya, bahwa sejarah Indonesia modern itu dimulai sejak masuk dan berkembangnya Islam, termasuk juga bagaimana teori-teori tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ini sangat penting dipahami supaya sebagai masyarakat Indonesia yang majority Muslim, kita bisa memahami mengapa Muslim Indonesia itu berbeda dengan Muslim dengan kawasan-kawasan lain ya di dunia. Karena proses masuk dan berkembangnya memang berbeda. Termasuk juga yang kedua akan mencoba mengkaji, menganalisis sesungguhnya Islam seperti apa yang masuk dan berkembang di Indonesia itu. Saya menulis buku juga ya bahwa Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia itu sesungguhnya Islam yang berwajah tasawuf, Islam yang berwajah sufi. Dan Islam yang berwajah tasawuf ini adalah Islam yang toleran, Islam yang inklusif, Islam yang ramah lingkungan, ramah pada budaya lokal. Itu yang menjadikan Islam diterima oleh berbagai masyarakat di Indonesia karena wajahnya sangat ramah. Islam sufi, Islam tasawuf. Saya menulis buku, silahkan juga kalau Anda minat ya untuk ya membeli ya, membeli dan membacanya buku saya tentang peranan tasawuf dalam proses Islamisasi di Indonesia, terutama dari abad 13 sampai abad 18 Masehi, selama 500 tahun ya. Sebab setelah abad 18 sampai sekarang, wajah Islam berubah. Bukan lagi menekankan pada segi-segi esoterisme, segi-segi tasawuf dan sufi, tapi Islam yang berwajah syariah. Jadi Islam yang fikih oriented, yang banyak aturan. Jadi dulu kita punya orang tua abad 13 sampai abad 18 menjadi muslim itu tidak ribet oleh aturan ya. Saya punya orang tua kalau malam Jumat masih menyajikan sesajen ya. Bukan untuk Gusti Allah tapi untuk para karuhun ya. Sholatnya setahun sekali saat Idul Fitri ya. Idul Adha lah ya. Jadi nampaknya eh, kita punya moyang dulu ketika menjadi Muslim tuh benar-benar orang menyebutnya Muslim KTP ya. Atau dalam bahasanya Klipogits, Muslim abangan ya. Muslim saja tapi tidak melaksanakan syariat Islam dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sejak abad ke-18 khususnya dengan munculnya gerakan Wahabi dan nanti pada abad 19 sampai sekarang muncul gerakan modern Islam di Indonesia, maka Islam yang berwajah syariah itu berkembang hingga sekarang. Jadi Anda akan disebut seorang Muslim yang baik kalau Anda melaksanakan rukun Islam secara konsisten misalnya. Anda harus bersahadat, Anda harus sholat, Anda harus zakat, puasa, naik haji. Itu ciri Muslim yang baik dengan Islam berwajah syariah. Ya. Kalau dulu abad 13 sampai abad 18, ya bahkan para wali bilang nggak usah jauh-jauh naik haji ke Mekah ya. Datang ke puncak Gunung Semeru saja udah sama dengan naik haji, kira-kira begitu. Jadi menarik ya bahwa wajah Islam yang berkembang di Indonesia itu dari satu periode ke periode lain mengalami dinamika dan perbedaan. Dan yang terakhir, karena khususnya pada pertengahan abad ke-20, kita atau Indonesia menjadi sebuah negara bangsa dan juga berlaku di kawasan-kawasan lain, munculnya negara-negara bangsa yang baru, maka kita akan melihat bagaimana Islam merespon ya, tentang fenomena kelahiran negara bangsa.
itu penuh dengan dinamika, penuh dengan perdebatan, termasuk juga sekarang ya, bagaimana Islam menghadapi era globalisasi, era modern, era ICT, yaitu selalu mengalami dinamika ya, eh, dalam cara meresponnya. Jadi saya secara umum mungkin nanti akan memberikan seperti itu dan tentu saja akan nanti diikuti dengan presentasi para mahasiswa yang tadi saya harapkan kalau bisa Anda memilih judul-judul makalah yang akan dipresentasikan tuh kalau bisa perkembangan Islam di berbagai daerah ya di Indonesia yang berbeda-beda. Kita ini meminjam moto dalam bahasa Sanskerta ya, Bhinneka Tunggal Ika, beragam ya, tapi tetap satu tujuan. Jadi walaupun Islam berkembang berbeda-beda di tiap daerah, tapi sesungguhnya kita berpegang pada nilai yang sama. Apa nilai nilai utama Islam itu? Sebagaimana baginda Nabi mengatakan, Al-Quran atau Kitabullah dan Sunatullah. Ya. Eh, apa ucapan, tindakan, perilaku baginda Nabi. Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah satu nilai yang sama. Walaupun ketika diimplementasikan dalam konteks sosial karena mm, berbeda-beda tentu memberikan juga pengaruh dan warna yang berlainan. Ya. Jadi bagus kalau ada yang mengkaji bagaimana Islam di Jawa ya. Tentu boleh mengkaji politiknya, ekonominya, sosialnya, kerajaan-kerajaannya, peradabannya ya. Begitu juga Islam di Sumatera, Islam di Sulawesi, Islam di Kalimantan, Islam di Maluku, khususnya Maluku, Maluku Utara ya, yang sekarang menjadi Provinsi Maluku Utara itu ada dua pulau dan kerajaan terkenal dulu ya, Ternate dan Tidore. Ada orang Maluku nggak di sini ya? Saya pernah pergi ke Ternate Tidore ya, indah sekali ya. Jadi saya membayangkan kalau Bandung tenggelam oleh laut, nah itulah Ternate dan Tidore ya. Sebab antara dua pulau ini dipisahkan oleh laut, lautnya biru sekali ya. Jadi saya membayangkan wah kalau Bandung tenggelam kayaknya seperti Maluku Utara ini ya. Oke, Islam di Papua ya, boleh juga kalau ada sebab Papua Barat itu majority Muslim ya. Jadi jangan membayangkan Papua tuh non-Muslim ya. Mungkin di Jayapura iya ya, atau di kawasan Wamena ya, yang tengah. Tapi waktu saya pergi ke Wamena 2020 sudah banyak juga pesantren, banyak juga alumni-alumni pesantren IAIN dari Jawa ya, yang mereka kemudian berdakwah dengan budaya Papua. Ya, jadi ya, eh, Islam juga mengalami perkembangan di Papua. Ya. Bahkan kerajaan yang berperan penting dalam memperkenalkan Islam di Papua itu adalah Tidore, Jailolo ya dari Maluku Utara. Itu sangat menarik kalau dikaji ya. Kemudian Islam di Nusa Tenggara ya, di Lombok, di Bima ya, itu juga menarik. Tentu kaitannya dengan eh, Islam tradisional dan Islam modern. Kalau ada, tadi saya menyebut tentang paham Wahabi ya, paham Salafiyah dan gerakan modernis Islam, sehingga pada awal abad ke-20 muncullah organisasi-organisasi pembaharuan. Ada Muhammadiyah, ada Sarekat Islam, ada Persis, ya. Itu boleh juga kalau ada yang ingin mengkaji itu ya. Kemudian Islam dan masalah negara kebangsaan, mungkin menarik bagaimana perdebatan di BPUPKI ya, atau ketika negara bangsa Republik Indonesia mau didirikan.
mendiskusikan tentang dasar negara. Ya. Pancasila misalnya itu seperti apa perdebatan antara golongan nasionalis Islam dengan golongan nasionalis sekuler. Ya. Ternyata rumusan Pancasila hasil kompromi, hasil gentleman agreement. Ya. Pada tahun 45 itu sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, ya, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi kelihatan Islam yang berwajah syariahnya, ya. Tapi nanti sila pertama ini akan dihapus karena orang-orang yang non-Muslim, khususnya di Indonesia Timur, keberatan, ya. Kalau sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Karena itu diganti oleh ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang. Ya. Itu menarik kalau mau ada yang mengkaji, ya. Dan termasuk juga Islam masa kini, ya. Nah, Islam di abad 21 menghadapi globalisasi, termasuk Islam dalam pemahaman generasi milenial, ya. Anda menerima Islam mungkin dari media sosial, ya, di samping dari orang tua Anda sendiri, dan orang tua Anda sudah Islam berwajah syariah, ya. Kalau saya, orang tua saya dulu Islam berwajah tasawuf. Jadi bapak ibu saya itu ngaku Muslim tapi tidak menjalankan syariat Islam, ya. Jadi ya itu sholatnya mungkin waktu Idul Adha dengan Idul Fitri saja. Kalau malam Jumat masih suka memberikan sesajen, ya, kepada arwah-arwah. Saya waktu kecil karena nakal, ya, kalau malam Jumat orang tua ngasih sesajen, kue-kue, ya, yang enak-enak. Setelah doa-doa, tentu doanya bukan doa Islam, selesai saya ambil kuenya, saya makan. Jadi dalam hati saya, ngapain kue yang enak itu ditujukan kepada arwah? Kan arwah kan tidak memakannya, jadi harusnya berikanlah kepada anaknya yang kelaparan. Jadi saya makan kue-kue sesajen orang tua saya itu, ya. Dan tentu saya karena hidup di zaman Islam berwajah syariah, akhirnya saya juga menjadi seorang Muslim yang ya insya Allah baik lah, ya. Menjalankan syariat dengan baik, ya. Bahkan waktu mahasiswa saya juga aktif dalam organisasi Islam, ya. Misalnya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ya. Sehingga eh, walaupun nama saya Hindu, ya, Suwirta, tapi insya Allah saya menjadi seorang Muslim yang eh, yang taat lah, ya. Seperti itu saya pikir gambaran perkuliahan kita, dan terakhir eh, karena mahasiswa harus banyak belajar mandiri, ya, maka eh, saya merekomendasikan supaya membaca buku-buku standar, ya, kalau ingin paham tentang sejarah Islam di Indonesia, ya. Saya menyebut nama Riklep berkali-kali, jadi sejarah Indonesia modern, ya, yang penerbit Serambi 2010, karena ini memotret perkembangan Islam sampai zamannya Gus Dur, ya, zaman reformasi. Juga boleh membaca bukunya Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia. Saya pikir kalau diketik di atuk Google, di embah Google, mungkin sudah ada PDF-nya, ya. Jadi Anda hidup di zaman ICT, saya pikir harus lebih proaktif dan lebih mudah mengakses bacaan-bacaan sejarah yang standar, ya. Boleh baca buku saya, ya. Nah, itu yang saya katakan Islam berwajah tasawuf dari abad 13 hingga abad 18, ya. Sejarah Islam, studi tentang tasawuf dan peranannya dalam proses Islamisasi di Indonesia. Kemudian boleh juga membaca bukunya Ajumadi Ajra, Renesan Islam di Asia Tenggara, termasuk disertasinya Ajumadi Ajra, ya, Jaringan Para Ulama. Ini memperkuat teori yang disebut dengan teori pribumisasi Islam.
atau teori arus balik, yaitu bahwa yang berperanan penting dalam menyebarkan agama Islam itu bukan orang Arab, bukan orang India, bukan orang Mesir, bukan orang Persia, bukan orang Cina, tapi orang Indonesia sendiri yang belajar ke pusat-pusat pengetahuan Islam di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Persia, dan pulang kemudian menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya dan bahasa setempat. Jadi saya pikir agama Islam disebarkan ke masyarakat akar rumput itu tidak menggunakan bahasa Arab, kan? Tidak juga menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa lokal. Jadi betapa penting ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita di daerah-daerah, di pedalaman, di kawasan terpencil yang menyebarkan Islam menggunakan budaya dan bahasa setempat. Sebab kalau pakai bahasa Arab nggak ngerti kita ya. Pakai bahasa Indonesia tidak semua orang di luar kota ngerti ya. Jadi eh, menurut Ajumadi Ajra, orang Indonesia yang belajar bertahun-tahun di pusat-pusat agama Islam, setelah menjadi ulama, dia pulang ke tanah air menyebarkan agama Islam ke masyarakat di sekitarnya berdasar dengan pendekatan budaya dan bahasa setempat. Dan fenomena itu bisa kita amati pada pribadi, pada tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua tokoh yang belajar sejak muda ke pusat-pusat agama Islam di Timur Tengah, setelah menjadi ulama, pulang ke tanah air dan mendirikan organisasi yang sekarang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan Hasyim Asy'ari ketua KPU ya, dia memang bukan ulama ya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah ya. Jadi eh, penting teori pribumisasi Islam atau teori arus balik ya dalam penyebaran Islam di Indonesia itu. Fenomena Islam modern, Anda mesti membaca bukunya Deliar Nur ya. Ini disertasi beliau di Cornell University, New York. Gerakan Modern Islam di Indonesia. Dan Islam modern tentu Anda bisa membaca bukunya Ahmad Sapi Ma'arif tentang Islam dan masalah kenegaraan. Dan tentu banyak buku-buku yang lain ya. Silahkan dicari. Nah, itu tentang buku, sementara Anda juga bisa searching tentang artikel dalam jurnal ilmiah ya, yang lebih modern, yang lebih terkini. Anda bisa uh, mencari di Google tentang artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan. Saya sendiri punya website jurnal yang bisa Anda layari, bisa Anda kunjungi ya, seperti www.journals.mindamas.com. Ini ada jurnal-jurnal yang banyak berisi tentang artikel Islam ya. Ada jurnal Insan Cita, jurnal Susur Galur, jurnal Sosio Humanika, jurnal Tawarikh. Saya pikir itu, dan akhirnya saya ingin memberitahu dalam kuliah perdana ini bahwa kelulusan dan kesuksesan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini pertama mesti hadir ya. Nah, seperti sekarang hadir dalam Zoom meeting dan nanti akan dipoto ya, akan oleh PJ kelas, ketua kelas akan dipoto, dan ketika dipoto mohon on kamera ya supaya kelihatan bahwa Anda hadir dalam Zoom meeting. Kalau saat dipoto oleh PJ kelas Anda off kamera, berarti yang hadirnya hanya laptop dan hanya handphone ya, jadi dianggap tidak hadir dalam perkuliahan Zoom meeting ya. Jadi ketika dipoto nanti oleh PJ kelas mohon on kamera supaya Anda sebagai bukti kukuh bahwa Anda hadir dalam Zoom meetingnya. Physically, bukan hanya laptop dan handphonenya yang hadir ya.
Kemudian juga Anda harus memberikan komentar ya dalam video. Jadi nanti videonya kayak saya share dalam WhatsApp group dan langsung memberikan komentar dengan menyebutkan nama lengkap, name, kelas, dan komentarnya seperti apa terhadap isi video. Jadi hadir dalam Zoom meeting dengan on kamera ketika dipoto akan dapat poin, memberikan komentar dalam video dengan menuliskan nama lengkap, name, kelas, dan komentarnya sendiri juga akan dapat poin. Ya. Jadi kalau Anda hadir 100% ya berarti poinnya hebat. Ya. Anda juga harus ikut UTS dengan hasil yang baik, ikut UAS dengan hasil yang baik, mengerjakan tugas mandiri ya, membuat PPT sesuai dengan topik judul yang Anda minati dan dipresentasikan untuk dikomentari, dikritik, diberi saran oleh saya sebelum akhirnya dibuat makalah lengkap. Itulah satu-satunya tugas dari mata kuliah ini, tugas individu selama 1 semester. Ya. Saya pikir itu pengantar dari saya pada hari ini. Sebelum diakhiri, ya kita akan dipoto dulu ya. Siapa PJ kelasnya? Mohon cawe-cawe, cawe-cawe. Mohon memberitahu kepada teman-teman Anda supaya on kamera karena mau dipoto nanti hasil fotonya di-share di WhatsApp group ya. Siapa PJ kelas yang mau memfoto? Saya, Pak. Yogi ya. Silahkan Yogi, beritahu Nah, ya, ada 2 layar, 2 slide supaya teman-teman Anda on kamera semua ya. Boleh mengacungkan 1 jari, 2 jari, 3 jari ya. Apa oke. kampanye. Layar satu, satu, dua, tiga. Oke ya, nampak wajahnya ya. Slide 2-nya Yogi beritahu. Ya, slide dua, satu, dua, tiga. Sudah Oke, semua. udah Pak. Terima Dicek kasih. dulu supaya hasilnya jelas dan kalau sudah jelas di-share di WhatsApp group ya karena sebagai bukti kukuh bahwa Anda hadir secara physically di dalam kuliah Zoom meeting pertemuan perdana ini ya. Yang off kamera mohon maaf yang hadirnya hanya laptop dengan handphone jadi dianggap tidak hadir ya. Jadi mesti benar-benar ketika dipoto harus on kamera. Itu saja dan mari kita akhiri kuliah perdana pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan switch, akan bertukar kepada menonton video dan Anda juga harus memberikan komentar dalam video tersebut supaya dapat poin ya. Terakhir ada yang lupa, perkuliahan saya adalah khas ya. Saya akan menggunakan bahasa yang pelbagai ya. Jadi pertemuan perdana hari ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Pertemuan kedua minggu depan saya akan menggunakan bahasa Inggris ya. Pertemuan ketiga saya akan menggunakan bahasa Melayu dan pertemuan keempat akan menggunakan bahasa Sunda karena Anda kuliah di Bandung. Bandung adalah pusat budaya dan bahasa Sunda. Begitu juga ketika memberikan komentar nanti ya. Komentar, kritik, saran, presentasi PPT Anda disesuaikan ini pertemuan keberapa supaya bisa memahami bahasa yang pelbagai. Itu saja, terima kasih. Insya Allah jumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lab ya. Terima kasih Pak.